La ilaha illallah Sayyidina Muhammad abduhu rasul la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkomunikasi dengan bersilaturahmi. Sekaligus kita akan membahas mengenai laporan capaian kinerja tahun 2000 semester 1 2025. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita semua, sehingga zaman kita akan insyaallah ikut jejak napasnya kita beliau sampai ke zaman dan kita ikut bersama beliau dalam surga dan temani. Yang akan menghormati Bapak-Bapak pembina beserta jajarannya dan Bapak Ketua Jajaran beserta jajaran, serta Bapak Pengawas beserta jajarannya, kemudian rekan dari yayasan Pak Khairul Utama, Pak Asnam dan Pak Mustafa Imam. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita bisa mendapatkan pencerahan, suasana yang berkah, sehingga kita bisa membuat lebih baik yayasan kita ke depan. Amin. Baik, untuk kesempatan pagi ini Bapak, kami akan menyampaikan satu season laporan khusus, yaitu lebih spesifik laporan capaian kinerja untuk semester 1 tahun buku 2025. Di sini kita bisa melihat ada tabel Pak, itu total realisasi Januari sampai dengan Juni itu di halaman 35 Pak, dalam 35 dan 36. Total realisasi Januari sampai dengan Juni, kemudian target ini ada 1 tahun 2025. Jadi kita membandingkan, menyandingkan antara realisasi 1 semester dengan target 1 tahun di tahun 2025. Kita bisa lihat ini pertama adalah mengenai penerimaan, yaitu penerimaan dari penyumbang. Kalau kita lihat di totalnya Pak, itu untuk target untuk realisasi sebesar 635.810.700. Kemudian target 1 tahun itu ada 720.720 juta rupiah. Kemudian ada deviasi sebesar 90.379.300 atau dalam persentase 87,45%. Nah, rinciannya ada beberapa item. Di sini ada infak kota Jumat, kemudian infak kota operasional masjid, infak donatur, infak Ramadan, infak kegiatan kurban, JIS, infak donatur yatim dan doa infak lainnya. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit mengenai infak lainnya ini Pak. Ini ada 2 item, yaitu penerimaan infak dari jemaah dan penerimaan dana pinjaman dari BMT. Di sini ada, kita jelaskan Pak. Untuk penerimaan infak dari jemaah itu adalah berupa infak 10 karpet Pak, 10 karpet dan operasional masjid. Nah, kemudian untuk yang infak 158 juta ini adalah itu tanpa budget sebelumnya. Ini kita mengadakan pengadaan 3 unit AC standing yang dapat pinjaman atau donatur pinjaman dari masjid, dari Yayasan Darul Indah. Di dalam 154 juta ini sudah termasuk fee-nya, termasuk fee. Kita akan menulis dalam tenor waktu 36 bulan. Jadi kalau kita lihat di sini Pak, kita lihat total pengiriman itu ya oke Pak, jadi sudah selesai untuk penerimaan lain sekarang. Untuk penerimaan lain itu realisasi sebesar 3/5 dibanding dengan anggaran 1 tahunnya 905.750.000, ada deviasi 559.935.000 atau 38,18%. Terdiri dari infak aula yaitu sebesar 265.710, dihadapkan dengan anggaran 1 tahun itu memang belum tercapai. Itu di kisaran baru 39%. Idealnya mestinya kalau 50 ke atas, paling 50%. Nah, ini kita masih jauh Pak. Kita berharap di 5 bulan terakhir itu kita bisa ada menambah pendapatan dari infak aula ini. Kemudian infak pemakaian kios. Kios ini sebesar 3.250.000. Kemudian dihadapkan dengan anggaran setahun 20 juta sehingga tercapai 16%. Dan kiosnya sekarang sudah kontrak sudah berakhir Pak, sekarang dalam posisi kosong.
Lanjut infak parkir Pak. Infak parkir ini sebesar 59.331.500, anggaran setahun 151.500. Jadi tercapai masih kecil 39,16%. Kemudian infak BMT Pondok Indah. Kalau ini memang 100% karena per bulannya sudah flat 1 juta. Jadi untuk 6 bulan 50%. Infak lainnya ini sebesar 11.523.500 untuk anggaran setahun 1 juta. Ini terdiri dari infak tambahan berupa catering, IO, cetak lendir dan tambahan waktu. Kalau ada aula yang menambah waktu. Jadi total penerimaan satu semester adalah sebesar 981.625.700 rupiah dibanding dengan anggaran setahun 2025 sebesar 1.625.750.000. Jadi ada deviasi sebesar 692.203.300 rupiah. Atau kalau di persentase kan dalam persentase besar 9,88%. Jadi dibulatkan 60% untuk penerimaan. Berikut kita menginjak untuk pengeluaran. Di sini ada beberapa bidang, kita lihat dari bidang idara dulu. Realisasinya sampai dengan bulan Juni 176.987.365 rupiah dibanding dengan anggaran setahun sebesar 454.870.000. Terdapat deviasi sebesar 277.882.635 atau 39,18%. Dengan demikian, sekretariat itu penyerapan sebesar 44,03%, keuangan 29,90%, kepegawaian terserah 40,60%. Seksi umum tidak ada. Berikut bidang idara. Realisasi selama 6 bulan 308.682.026 rupiah. Sementara anggaran setahun anggaran setahunnya 537.325.000. Jadi ada deviasi sebesar 228.642.974 atau 57,45%. Ini sudah melebihi dari anggaran satu semester yang 7,45%. Kita lihat sini yang banyak itu ada di sesi PHBI. Hidup itu dari ada yang sebesar 84,73%. Kemudian lagi kita lihat di sini adalah sesi yatim doa apa itu 61,73%. Majelis taklim 47, fardu kifayah 48, kemudian UPZ ini baru 19,17%. Untuk imarah. Selanjutnya bidang tidak diri ayah. Pencapaian selama 6 bulan 449 juta penyerapan selama 6 bulan 449.205.647 rupiah. Kemudian dibanding anggaran 1 tahun 508.647.000. Deviasi 59.371.353 atau sebesar 48,33%. Di sini yang paling besar penyerapannya adalah seksi rumah tangga. Di seksi rumah tangga lihat ini penambahannya tadi Pak. Ada penambahan 10 sub karpet dan 3 unit AC standing itu. Jadi memang itu kelihatan kita angkanya signifikan. Seksi usaha yaitu sebesar 55.575 realisasi 6 bulan, kemudian anggarannya 130.300. Jadi deviasi 74.725.000 atau 2,65%. Berikut yayasan terrealisasi selama 6 bulan penyerapan anggaran sebesar 27.120.000 dibanding anggaran 58.200.000. Deviasi 31.080.000 atau 46,60%. Sini yang besar itu adalah dia berasal lainnya. Paket ya. Ini di kisah hari raya Pak, di kisah lebaran kemarin. Kemudian ada seminar, studi banding, ziarah dan lain-lain. Ini yang besar adalah bingkisan dan ziarah. Itu dari bidang yayasan.